Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua sahabatku yang beriman senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah berikut ini. Abu Nawas melawan gubernur. Dikisahkan, Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Baghdad. Tapi sayangnya, orang yang ditunjuk itu menyalahgunakan jabatannya. Dengan sewenang-wenang memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawannya yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada sang gubernur yang baru itu. Satu persatu di antara mereka diberi pertanyaan oleh sang gubernur. Menurutmu, saya ini gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Sastrawan pertama menjawab, Anda adalah gubernur yang zalim. Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur. Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab, jawab sastrawan pertama. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati, perintah sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan juga. Menurutmu, saya ini gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Tanya gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua dengan penuh ketakutan. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya, jawab sastrawan tersebut. Kamu itu pembohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati juga, perintah sang gubernur. Dan begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati, kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya? Tanya Abu Nawas heran. Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkapi para sastrawan di kota kita ini. Lalu mereka ditanyai satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga masih tetap akan dihukum mati, kata mereka menjelaskan. Pasti gubernur itu sakit. Ia sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kita kesini Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kamu menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati, tutur mereka menjelaskannya kepada Abu Nawas. Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana gubernur. Sesampainya di sana, Abu Nawas menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. Ngapain kamu datang ke sini? Datang ke istanaku? Tanya sang gubernur. Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya sang gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah sang gubernur. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu jangan sampai merusak rambutku, sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur rambut, timpal Abu Nawas. Mendengar itu sang gubernur tertawa. Hahaha. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas, kata sang gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab sang gubernur. Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam, lalu ia berkata kepada Abu Nawas, Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya.
kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaan dariku, ujar sang gubernur. Baik tuanku, saya siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Pertanyaan pertama, menurutmu aku ini gubernur yang adil atau gubernur yang zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang bagi kita, pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari ataukah bulan? Tanya sang gubernur. Matahari itu terbit di siang hari bersama dengan datangnya terang. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikan malam seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, wahai sang gubernur. Jawabanmu itu sungguh nyeleneh, Abu Nawas, tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu warna angin itu apa, Abu Nawas? Warna angin itu merah, wahai gubernur, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerokin, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan bahwa anginnya sudah keluar, wahai tuanku. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas. Untuk sekian kalinya sang gubernur dibuatnya tertawa. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas semonton kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksudnya Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahuku kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu, Abu Nawas. Saya ini sebenarnya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelum saya ingin mengerjainya dulu. Sebelum saya kasih hadiah, ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka, dan itu adalah kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasan kamu, kata sang gubernur menjelaskannya. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura kepada kawan-kawanku para sastrawan? Tanya Abu Nawas kaget. Benarlah Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka. Sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, maka saya kerjain dulu mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku, ucap Abu Nawas dalam hati. Sampai di sini dulu ya kisah Abu Nawas yang sangat cerdik dan jenaka. Nantikan kisah-kisah selanjutnya ya. Jangan lupa di-share video ini biar jadi jariah ibadah kita. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya. Jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.